Bacalah agar kamu tahu bahwa... Halo teman-teman, kenalin aku Rizal dan Desnandi. Jadi di video kali ini aku akan membahas sebuah buku dengan judul The Psychology of Money by Morgan Housel. Di buku ini menceritakan tentang apa sih? Jadi singkatnya buku ini menceritakan tentang cara mengelola uang itu ternyata ditentukan oleh perilaku dan kecerdasan manusia, teman-teman. Jadi uang itu berperan bukan hanya sebagai alat transaksi, tetapi juga dapat mempengaruhi pikiran manusia, teman-teman. Itulah kenapa judulnya itu The Psychology of Money. Lalu juga buku ini juga menjelaskan tentang bahwa uang itu dapat mempengaruhi pikiran dan perilaku, emosi, dan kebiasaan manusia dalam mengelola uang, teman-teman. Bisa karena dari latar yang berbeda atau juga dengan sesuatu yang terjadi dengan hidup mereka, teman-teman. Selengkapnya bisa kalian baca ya, teman-teman. Apa sih yang ingin disampaikan oleh penulis? Jadi penulis itu ingin menyampaikan bahwa keberhasilan dalam mengelola uang itu lebih ditentukan dengan perilaku psikologi, teman-teman, seperti kesabaran, lalu juga ada disiplin, pengendalian diri, daripada sekedar pengetahuan dan kecerdasan finansial saja, teman-teman. Jadi maksudnya adalah kalau semisal kita sudah paham dengan uang, tetapi cara kita mengelolanya seperti kedisiplinan kita, kesabaran kita itu nol, itu akan sia-sia, teman-teman. Karena apa? Karena kita udah punya ilmunya, tapi kita tidak bisa menerapkan, teman-teman. Nah, jadi di buku ini membahas tentang hal itu, teman-teman. Bagaimana uang itu dapat mempengaruhi pemikiran manusia, teman-teman. Menarik banget. Kenapa sih buku ini penting untuk dibaca? Jadi buku ini dapat mengubah cara pandang kita tentang uang, teman-teman. Bagaimana cara kita memahami uang, terus juga bagaimana uang itu bekerja, pola pikir tentang keuangan, teman-teman. Terus juga setelah saya baca buku ini, kira-kira apa ya yang saya tidak setuju dan saya setuju tentang apa yang ditulis oleh si penulis, teman-teman. Jadi yang saya setujui itu yang pertama itu ada kutipan kayak gini. Apa tuh? Perilaku itu lebih penting dari pengetahuan. Bagi saya itu yes. Karena apa? Karena mau kita sepintar apapun, tapi kalau perilaku kita dalam menerapkan itu nol, itu nggak akan jadi apa-apa, teman-teman. Jadi saya sangat setuju dengan penulis dalam menjelaskan tentang di dalam buku ini, teman-teman. Terus juga penulis juga ada ngebahas tentang setiap orang itu mempunyai perspektif sendiri tentang uang, teman-teman. Seperti bagaimana orang dari keluarga kaya memandang dengan uang. Terus juga bagaimana orang miskin memandang dengan uang, teman-teman. Itu mindsetnya udah beda, teman-teman. Jadi setiap orang yang dari latar belakang berbeda, mau itu dari yang miskin, kaya, menengah, ke bawah, dan sebagainya macam, itu akan memiliki pandangan yang berbeda tentang keuangan, teman-teman. Jadi ya setuju banget. Tapi saya juga ada beberapa hal yang tidak saya setujui dari penulis, teman-teman. Seperti penulis itu menulis di bagian kayak kita itu harus menunggu waktu untuk supaya bisa dapat kebebasan finansial. Bagi saya tidak semua orang dapat menunggu hal itu ya, teman-teman. Kalau apalagi kita sendiri ekonomi pada saat itu kan naik turun kan, teman-teman. Jadi tidak semua orang bisa menunggu. Soalnya kalau dalam buku ini mereka itu ngebahas tentang bagaimana perjalanan Warren Buffett, Bill Gates, dan banyak orang-orang kaya di dunia, teman-teman. Kayak mereka itu udah nabung dari umur 20 tahun dan baru kerasa kayanya di umur 50-an. Dan bagi saya sendiri itu kelamaan ya, teman-teman. Tapi emang yang instan itu tidak ada, teman-teman. Kira-kira apa sih kutipan yang paling berkesan buat saya? Jadi menurut saya itu ada kutipan yang kayak gini, teman-teman. Tidak ada alasan untuk mempertaruhkan sesuatu yang Anda miliki dan butuhkan demi apa yang tidak Anda miliki dan Anda tidak butuhkan. Kenapa bagi saya ini sangat berkesan? Karena saya itu sempat berpikir untuk menjual sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang saya belum punya, teman-teman. Jadi tuh kayak saya menumbalkan sesuatu untuk yang saya tidak punya gitu. Dan ternyata kayak oh iya, saya baru sadar kalau itu salah gitu loh. Kenapa harus menumbalkan sesuatu yang saya udah ada untuk sesuatu yang belum ada gitu loh. Jadi itu tuh sangat berkesan dan ya mengubah mindset saya tentang
tentang barang. Jadi kayak thank you lah untuk buku ini. Jadi kita next ke siapa yang paling membutuh untuk baca buku ini. Jadi bagi saya buku ini sangat cocok dibaca sama semua kalangan. Mulai itu dari remaja, mahasiswa, orang yang baru mulai kerja, terus juga orang yang boros, terus juga orang yang kondisi finansialnya stabil, tidak stabil, terus juga orang yang terlalu gengsi dan fokus pada hal-hal hedon. Terus juga orang yang mungkin ingin melakukan bisnis, teman-teman, itu cocok banget juga untuk baca buku ini. Karena di buku ini juga menjelaskan bagaimana cara kita menginvestasikan uang kita, bagaimana cara kita mengelola uang kita, itu dikemanain, bagusnya diapain gitu teman-teman. Jadi ini bukan hanya untuk pembisnis saja, bisa juga pelajar, mahasiswa, orang yang udah kerja gitu ya teman-teman. Karena buku ini tuh pembahasannya itu luas teman-teman. Oke, jadi sekian pembahasan mengenai buku The Psychology of Money. Apa ya? Oh iya, saya lupa. Membacalah agar kamu tahu bahwa uang dapat mempengaruhi pikiran manusia. Oke, jadi itu saja pembahasannya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Saya pamit. Bye-bye. See you next time.